Gereja Paroki Baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 325. Puji Syukur 325.
Kita bangkit berdiri. Ku gembira kau berkata, mari hadap Tuhanmu. Selangkah hatiku bawa ke gerbang Yerusalem. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Ku bersyukur dalam hati karena perlindunganmu. Ku berharap saat nanti kau taburkan rahmat-Mu. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat berjumpa dalam perayaan Ekaristi Kudus kita pada pagi hari ini dalam rangka merayakan Hari Minggu Biasa yang ke-14. Lewat Ekaristi Kudus ini kita tentu mengaturkan segala ungkapan syukur terima kasih kita kepada Allah atas segala kasih, penyertaan, dan berkat-berkat yang boleh kita alami dalam kehidupan kita masing-masing, baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam gereja, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dan sembari kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang meminta kita bantu dengan doa. Khususnya kita bersyukur bersama dengan Pak Sutri Rendi Agnes bersama dengan anak-anak Alicia, Gracia, dan Gloria yang pada kesempatan ini sungguh mengalami kasih Allah, penyertaan Allah dalam seluruh perjuangan hidup pernikahan mereka hingga pada usia pernikahan yang ke-11 tahun. Juga kita bersyukur atas pernyataan Tuhan bagi Dina Gunawan yang boleh mengalami kekuatan dan kesembuhan dan semoga Tuhan tetap memberikan kesehatan dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga. Dan juga kita bersyukur bersama dengan Pak Sutri Stefanus Ferry Gunarko dan Stefani Heni Kumala yang merayakan ulang tahun perkawinannya. Juga kita membawa dalam doa-doa kita untuk memohon rahmat keselamatan bagi almarhum Benicia yang 2 tahun lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Juga Bapak Robert Goanis yang 1 tahun lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Agar layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah kita sejenak sadari salah dosa kita akui sembari memohon rahmat pengampunannya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil para murid untuk mengikuti Engkau secara konsekuen serta meninggalkan segala-galanya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kekuatan kami yang mampu mengalahkan dosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah mengajukan syarat-syarat bagi para pengikut-Mu, yaitu melepaskan segala kemauan sendiri dan maju tanpa menoleh ke belakang. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau.
Ya Allah, dalam diri Putramu Engkau berkenan mengalirkan damai sejahtera bagi kami. Semoga kami pun selalu rela dan siap sedia menjadi utusan-Mu untuk mewartakan damai sejahtera-Mu bagi setiap orang yang kami jumpai, sehingga semakin banyaklah orang yang beriman kepadamu. Kami bersyukur bahwa dalam seluruh perjuangan hidup iman kami masing-masing, Engkau tetap dengan setia hadir mendampingi dan menuntun kami. Tatkala kami jatuh ke dalam dosa, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali kepadamu dengan tobat-tobat kami. Bapa yang Maha Baik, semoga lewat sabda-sabda-Mu yang akan kami dengarkan, kami pun semakin diteguhkan menjalani hidup iman kami masing-masing, agar kami pun kelak boleh menikmati kemuliaan-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya. Bersukacitalah bersama dengan Yerusalem, bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergilanglah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu mengisap dari susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan pada Yerusalem keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan menjadi rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masbarkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memasyurkan namamu.
pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Pembacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, dan bagi semua orang yang menjadi milik Allah, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai rohmu. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, dan perkataan Kristus diam di antara kamu dengan segala kekayaannya. haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa,
Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada tuaian pemilik tuaian. Sebab itu mintalah kepada Tuhan pemilik tuaian agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai bagi rumah ini. Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, maka makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, tentu saja dari pengalaman-pengalaman hidup kita masing-masing, ketika berhasil atau sukses melakukan suatu pekerjaan atau suatu kegiatan atau suatu yang telah direncanakan sebelumnya, maka tentu saja selalu ada sukacita, selalu saja ada kegembiraan. Tetapi berbarengan dengan itu juga selalu ada saja godaan, selalu saja ada tantangan yang bisa dalam sukacita atau kegembiraan kita itu atas kesuksesan kita, sekaligus menjatuhkan kita ke dalam dosa. Apa yang menyebabkannya adalah kesombongan. Kenapa? Karena seringkali ketika kita melakukan segala sesuatu yang telah kita rancang dan kemudian kita berhasil, maka kemudian kita letakkan keberhasilan itu sebagai suatu usaha kerja keras kita, dan kadang kita kemudian mengabaikan keterlibatan campur tangan Tuhan di dalamnya. Itulah yang sebenarnya diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua yang kita dengarkan tadi, bahwa dalam seluruh karya pewartaan Rasul Paulus berhadapan dengan tantangan-tantangan dunia, maka sangat mudah sebenarnya bagi manusia untuk berbangga, bermegah atas segala keberhasilannya, atas segala kesuksesan yang diraih.
Tetapi justru Paulus mengingatkan bahwa semuanya itu hanya dapat terjadi bukan karena kemampuan, bukan karena kesuksesan kita seorang diri, tetapi justru karena Allah lah yang campur tangan di dalamnya. Rasul Paulus memperlihatkan kepada kita bagaimana kehidupan kita sebagai umat seringkali kita hanya berkutat dan bahkan berselisih tentang hal-hal lahiriah, tentang sunat atau tidak disunat, siapa yang masuk dalam kerajaan surga, apakah yang disunat atau yang tidak disunat, hal-hal lahiriah. Atau mungkin kalau kita bawa dalam realitas gereja kita, siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan surga? Yang rajin ke gereja, yang rajin novena, yang rajin ikut doa rukun, yang rajin ikut kegiatan-kegiatan gereja yang lain. Mungkin kita akan melihat pertama-tama hal-hal yang lahiriahnya, yang terlihat oleh mata. Tetapi sesungguhnya yang menjadi penekanan oleh Rasul Paulus mengatakan adalah yang sungguh-sungguh membatin, yang sungguh-sungguh tumbuh dan hidup di dalam hati kita, dari dalam hati kita, yang menjiwai kita. Bukan hal-hal yang semata lahiriah terlihat kita lakukan, tetapi bukan karena didasari dari dalam hati kita, dituntun oleh Roh. Paulus mengatakan yang terpenting adalah menjadi manusia yang baru dalam Kristus. Siapakah yang menjadi manusia baru dalam Kristus? Adalah orang yang telah memberikan diri dibaptis menjadi anak Allah dan dalam seluruh perjuangan hidupnya senantiasa dituntun oleh Roh. Kalau Paulus mengatakan, aku melakukan semuanya itu bukan dari diriku sendiri. Kenapa? Karena Kristus sendiri hidup di dalam aku. Dan Yesus juga mengatakan hal itu kepada kita. Aku datang bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan sekarang giliran kita setelah para rasul, para murid diutus mewartakan karya keselamatan. Dalam Injil tadi dikisahkan, Yesus mengutus 70 murid pergi berdua-dua keluar masuk kota mewartakan karya keselamatan Allah. Dan sekali lagi dalam Injil kita juga melihat bagaimana Yesus menekankan bukan hal-hal lahiriah. Tidak perlu membawa pundi-pundi, tidak perlu membawa kasut dan lain sebagainya. Apa yang dibawa? Diri kita yang menyatu dengan Kristus. Karena kita diutus untuk mewartakan Kristus, karya penyelamatan Allah. Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Bagaimana bisa kerajaan Allah sudah dekat kalau hanya berkutat pada hal-hal lahiriah, sementara kita tidak sampai pada makna arti yang sesungguhnya apa yang diwartakan, karya penyelamatan Allah. Yesus mengatakan kerajaan Allah sudah dekat padamu karena Ia hadir dan dekat dengan kita, menyertai kita, menuntun kita agar kita sungguh dapat mengerti dan menerima keselamatan Allah yang ditawarkan itu. Bapak Ibu,
saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kalau kita juga bandingkan dengan apa yang disampaikan dengan dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya, maka kita melihat bahwa sejarah hidup manusia, suka dan duka selalu menyertainya. Tidak pernah ada manusia yang lepas dari duka. Tidak pernah manusia yang juga tidak mengalami suka. Suka dan duka dalam kehidupan manusia pasti selalu ada. Namun bahwa sebagai manusia anak-anak Allah, dalam situasi real kehidupan itu di mana kita selalu disertai suka dan duka, hanya satu arah hidup kita. Bahwa kita diarahkan agar mengalami kehidupan bersama dengan Allah. Allah menghendaki agar kita sampai ke sana dan menikmati hidup bersamanya. Karena itu meskipun ada duka, Allah tidak akan membiarkan umatnya tetap merana di dalam kedukaannya, di dalam penderitaannya. Allah tetap hadir. Allah tetap menuntun. Allah tetap terlibat di dalam kehidupan umatnya. Allah akan menghibur yang berduka. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, jangan lalu larut di dalam segala penyesalan ketika Anda dalam perjalanan hidup ternyata mengalami penderitaan, mengalami kegagalan, mengalami kesulitan. Anda jangan fokus pada kegagalan, penderitaan, pada kesulitan-kesulitan itu. Tetapi bangkitlah, bangunlah dengan tuntunan Roh Kudus, karena Allah akan menuntun Anda. Karena Allah akan membebaskan Anda. Karena Allah akan senantiasa ada bersama dengan Anda. Keyakinan inilah yang sungguh tumbuh berakar di dalam diri Santo Paulus, yang juga memperlihatkan pada kita lewat sapaannya dalam bacaan kedua suratnya kepada jemaat di Galatia. Bagaimana ia mau masuk ke dalam kehidupannya yang paling dalam bersama dengan Allah. Bukan hal-hal yang terlihat dari luar, bukan hal-hal yang dapat diraba dengan tangan manusiawi kita. Yang menjadi penting baginya adalah menjadi manusia yang baru. Dan karenanya sebagai orang-orang yang telah dibaptis dalam Kristus, dikatakan oleh Rasul Paulus, ketika kita dibaptis, maka kita ambil bagian dalam seluruh kehidupan Kristus. Bahkan kita bersatu dengan kematian Kristus. Untuk apa? Untuk mematikan kehidupan kita yang lahiriah. Supaya apa? Supaya kita hidup dalam Kristus yang ilahi. Dan karenanya, kalau kita hidup dalam Kristus yang ilahi, Paulus juga mengatakan, sebagaimana Kristus meskipun ia telah wafat di salib, namun ia bangkit, demikian pula kita akan bangkit. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang sama dikasihi Tuhan, kalau kita sungguh sadar, sesadar-sadarnya seperti Santo Paulus, maka menjadi tugas perutusan kita sebagaimana dalam Injil dikisahkan hari ini, pengutusan 70 murid. Mereka diutus untuk mewartakan kerajaan Allah sudah dekat.
Dan itu artinya kalau kerajaan Allah sudah dekat, kita yang diutus, atau dalam kisah Injil, para murid yang diutus 70 ini justru menghadirkan kerajaan Allah itu dalam seluruh kehidupannya secara real. Maka Yesus mengatakan kepadanya, kalau kamu memasuki rumah orang, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagi rumah ini. Artinya apa? Ketika kita menjadi utusan, kita mesti hadir dan menjadi damai, membawa damai bagi sesama kita. Selagi tidak ada damai dalam diri kita, maka kita tidak akan mungkin membawa damai kepada sesama. Dan kalau tidak ada damai dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan sesama, maka tidaklah mungkin terjadi kerajaan Allah. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, menjadi jelas tugas perutusan kita adalah membawa damai untuk mewujudkan kerajaan Allah. Maka kalau kita masing-masing sungguh berusaha membawa damai dalam hidup kita, dalam keluarga kita, bagi orang-orang yang kita jumpai dalam seluruh kehidupan kita, maka sesungguhnya di sanalah apa yang dikatakan oleh Yesus, katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu, menjadi jelas. Pertama, harus dari diri kita. Dan setelah dari diri kita, maka di sanalah orang dapat melihat bahwa memang kerajaan Allah itu sudah dekat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, semoga sabda-sabda Allah yang kita dengarkan bersama ini semakin meneguhkan kita dan sekaligus semakin memampukan kita untuk sungguh menjadi utusan Allah dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga kita diteguhkan untuk senantiasa membangun kedamaian bagi kehidupan kita dan membawa damai bagi sesama, dan bersama-sama dengan saudara-saudari kita yang kita jumpai, yang kita layani dalam kehidupan kita, sungguh mengalami kehidupan dalam kerajaan Allah. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengar merenungkan sabda Allah ini, mari kita kembali meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menyatakan iman kepercayaan kita lewat syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, kita adalah umat yang dikasihi Allah. Maka marilah berdoa kepada Bapa di surga supaya dilimpahi perdamaian sejati, persatuan, dan rekonsiliasi. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, berilah umat-Mu damai. Tuhan, berilah umat-Mu damai. Bagi gereja, tubuh Kristus yang satu. Ya Bapa, semoga kami sebagai warga gereja selalu toleran satu sama lain dan menghargai orang lain serta pendapat mereka, agar tetap bersatu walaupun berbeda-beda
Marilah berdoa. Tuhan berilah umat-Mu damai. Bagi para pemimpin gereja beserta semua pemimpin agama. Ya Bapa, semoga para pemimpin agama dimanapun berada selalu berusaha untuk menghimpun manusia dalam saling pengertian, kerjasama, dan pendamaian. Marilah berdoa. Tuhan berilah umat-Mu damai. Bagi perdamaian dunia. Ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menghentikan perlombaan senjata. Semoga mereka mengesampingkan kejayaan bangsanya sendiri serta kehausan untuk berwibawa dan berkuasa. Semoga negara-negara maju berhenti menguasai serta menghisap negara-negara berkembang. Marilah berdoa. Tuhan berilah umat-Mu damai. Bagi negara kita. Ya Bapa, semoga para pemimpin serta rakyat banyak bekerja sama secara damai untuk mencari keadilan sosial dan martabat manusiawi bagi semua orang. Marilah berdoa. Tuhan berilah umat-Mu damai. Bagi keluarga-keluarga Kristiani. Ya Bapa, semoga keluarga-keluarga Kristiani hidup dalam damai dan kasih. Semoga angkatan tua dan angkatan muda berusaha untuk saling memahami dan menghargai serta saling memberi kesempatan. Marilah berdoa. Tuhan berilah umat-Mu damai. Bagi kita semua, tua dan muda. Ya Bapa, semoga tua dan muda terbuka satu sama lain. Semoga kami terbuka juga bagi masa depan untuk membangun bersama dunia yang lebih baik, tempat Allah dapat memberi perdamaian kepada kami. Marilah berdoa. Tuhan berilah umat-Mu damai. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita juga sampaikan intensi atau doa permohonan pribadi kita. Marilah berdoa. Tuhan berilah umat-Mu damai. Juga kita bersyukur bersama dengan saudara-saudara kita yang merayakan ulang tahun perkawinannya, Pasutri Randy Agnes yang merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-11, juga Pasutri Stefanus Ferry Gunarko dan Stefani Henny Kumala. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu melalui keluarga kudus di Nazaret, Engkau telah hadir dan menjadi penyelamat bagi kami. Keluarga kudus Nazaret senantiasa menjadi teladan bagi setiap keluarga-keluarga. Maka semoga hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang telah membangun kehidupan keluarga mereka atas dasar kasih-Mu, mereka senantiasa mengalami sukacita dan kegembiraan dalam kehidupan mereka, dan mereka senantiasa Engkau mampukan untuk menghadapi berbagai macam tantangan persoalan kehidupan keluarga. Bersama dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayan-pelayan mereka, kiranya Engkau mampukan mereka untuk menjalaninya seturut dengan kehendak-Mu, dan dengannya juga semakin menguatkan mereka, meneguhkan mereka menjalani kehidupan keluarga. Dan bagi anak-anak yang Engkau percayakan kepada mereka, kiranya Engkau tetap memberikan kesehatan, kekuatan, dan terlebih pertumbuhan di dalam iman, agar melalui teladan orang tuanya
mereka dapat mengalami kasih-Mu dan mereka boleh bertumbuh di dalam kasih itu pula dan semakin mengenal Engkau dan pada akhirnya sungguh mengimani Engkau. Jauhkan mereka dari segala tantangan kehidupan keluarga, dan ketika mereka berhadapan dengan berbagai macam persoalan, mampukan mereka untuk dapat melihatnya dalam terang iman dan boleh menemukan jalan-jalan yang baik untuk segala persoalan dalam kehidupan hidup keluarga mereka. Marilah kita berdoa. Tuhan, berilah umat-Mu damai. Bapa yang Maha Baik, kami juga bersama dengan keluarga bersyukur kepadamu oleh karena campur tangan-Mu dalam seluruh proses penyembuhan hamba-Mu, Saudari Dina Gunawan. Semoga Engkau mengangkat segala sakit penyakit yang dideritanya, dan semoga Engkau memberikan dia kekuatan serta kesembuhan dan boleh menjalani kehidupannya dalam keluarga. Tuntun sertai senantiasa dalam seluruh perjuangan hidupnya, agar senantiasa pula mengalami sukacita, bahkan ketika ia harus mengalami penderitaan karena sakit. Marilah kita berdoa. Tuhan, berilah umat-Mu damai. Kita juga berdoa memohon rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan, khususnya bagi Bapak almarhum Benicia, 2 tahun lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Bapak Robert Goanis, 1 tahun telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, dan juga Bapak Thomas Dalutukan, 16 tahun lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Bapa yang Maha Baik, peralihan kehidupan kami dari kehidupan duniawi menuju pada kehidupan ilahi melalui peristiwa kematian. Hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, Engkau ubah dari kehidupan insani manusiawi duniawi kepada kehidupan rohani ilahi. Namun kami sadar bahwa sekiranya ada kelemahan kekurangan mereka selama hidup di dunia ini, kami pun yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Rahim yang akan senantiasa mengampuninya, melayak pantaskannya untuk menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Maka bukakan kiranya pintu surga bagi mereka untuk menikmati kemuliaan-Mu itu dan untuk kehidupan yang kekal. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kami juga mohonkan berkat dan tuntunan-Mu dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing, dalam pekerjaan usaha, pelayanan, dan juga perutusan mereka. Marilah berdoa. Tuhan, berilah umat-Mu damai. Tuhan Allah kami, Engkau selalu melindungi kami. Maka tolonglah kami untuk menanamkan perdamaian sejati di dunia dan di hati kami. Perdamaian dengan Dikau, dengan kawan dan lawan kami, serta di antara bangsa-bangsa, oleh Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan puji syukur nomor 376. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Waktuku pun pakailah memuji-Mu.
Kita siapkan kudus puji syukur 390. Berkejalan kau Tuhan Allah semesta, berkenan penamang berikan semua sekolah pada semua Allah selama. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami Kau satukan dengan Putramu, sehingga dalam diri kami terdapat tanda-tanda milik Putramu, yaitu cinta kasih dan damai sejahtera bagi semua orang. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu bala malaikat yang bersukacita di hadapan dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan
Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, puji syukur 411. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
sebagai lagu komuni. Puji syukur nomor 432. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi sang tata yang ilahi. Dikala tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, dikawal kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Puji syukur 434. Santapan persiapan, makanan malaikat, roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah, mengalir dari hati, Sang Juru Selamat, segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena telah Kau panggil untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Kami mohon teguhkanlah kami dalam melaksanakan perutusan-Mu untuk mewujudkan kerajaan-Mu di dunia ini, sambil terus mengharapkan kedatangan kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja sampai tanggal 3 Juli 2022. Akan saling menikah Andreas Damianus dengan Jolita Donna pada tanggal 8 Juli 2022. Barang siapa mengetahui ada halangan pernikahan di atas, silakan menghubungi pastor paroki. Pengumuman kolekte.
Kolekte pembangunan berjumlah Rp6.894.000. Kolekte gereja Rp11.920.000. Kursus persiapan pernikahan dilakukan setiap Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. Calon yang akan menikah disilakan mendaftar ke kantor sekretariat pada hari kerja dan jam kerja. Kegiatan pendataan umat sedang dilakukan. Silakan umat menghubungi ketua rukun untuk melakukan pendataan umat. Kursus persiapan sakramen Krisma dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 16.30 di aula paroki lantai 4. Disampaikan kepada umat bahwa dalam rangka memeriahkan peresmian gereja dan pesta pelindung paroki, diharapkan umat dari rukun atau wilayah agar dapat bergabung dalam paduan suara kor paroki yang biasa kita kenal kor kredo. Latihan kor akan dimulai pada awal bulan Juli 2022 pada setiap hari Senin dan Jumat pukul 19.30 WITA. Dimohon para ketua wilayah atau ketua rukun dapat mengkoordinir anggota wilayah atau ketua rukun agar dapat bergabung. Demikianlah penyampaian. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kepada segenap petugas liturgi, juga kepada kita segenap umat yang hadir dalam Ekaristi Kudus ini, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi kita masing-masing sehingga perayaan ini boleh berjalan dengan baik. Dan mari kita mengakhiri seluruh rangkaian perayaan Ekaristi Kudus kita ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 692. Yesus mengutus murid-Nya pergi berdua-dua keluar masuk kota, menjelajah semua desa. Bawalah kabar gembira kepada yang miskin papa, di tangan Sang Pencipta semua akan dapat berkah.